Baik, sebelum nanti kita akan kembalikan perbincangan, saya ingin dengarkan terlebih dahulu. Rekan saya, Fahri Purnomo sebagai komika juga punya catatan kalau Mas Gibran ini ikut maju ke pertarungan sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Silakan Mas Fahri. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Yang pertama saya mau flashback dulu. Kemarin sempat ada isunya Bapak Prabowo sama Pak Ganjar ya, benar ya? Betul. Sempat dijodoh-jodohkan sekarang sama Mas Gibran. Mas Gibran. Kalau saya sebenarnya masalah ini sih saya kurang peduli Mbak. Nah, kenapa? Kurang peduli. Kenapa? Karena udah jelas kan Mas Gibran umurnya baru 36. Ya kan, dan putusannya kan baru besok hari Senin. Itu kan kita nggak tahu putusan MK kayak gimana kan untuk proses pencalonan, proses untuk jadi cawapres tuh umurnya batasnya berapa kan kita belum tahu. Itu kan tergantung MK kan, Mahkamah Keluarga gitu kan. Ya kan, karena kan itu kan adik iparnya Pak Jokowi, bener dong, Mahkamah Keluarga dong itu. Pamannya gitu kan, aduh. Dan kalau beneran isu ini terjadi ya ini saya berandai-andai aja. Yeah. Saya yakin Pak Prabowo sama Mas Gibran ini pasti akan menang. Kenapa? Karena Jawa udah pasti dikuasain. Udah jelas, Mas Gibran orang Jawa. Bapaknya Pak Jokowi udah nguasai Jawa. Sumatera ada Mas Bobi. Ya kan, Mas Bobi Nasution itu wali kota Medan. Sumatera udah jelas. Papua selalu dukung Pak Jokowi. Yang lainnya ya tinggal mundur aja. Kalau emang kejadian, tapi menurut saya sih enggak. Menurut saya. Terus satu lagi nih saya Mbak. Karena menurut saya tuh kalau sampai Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi ya, saya tuh ngelihatnya kayak perusahaan. Maksudnya? Berandai-andainya kayak perusahaan. Kalau Prabowo tuh kayak perusahaan lama Mbak, yang udah IPO yang bertahun-tahun gitu. Karena dia orangnya tuh, isinya orang-orangnya tuh orang-orang tua yang disiplin, tegas, tapi jujur gitu. Ya kan? Nah kalau Mas Gibran nih saya lihatnya kayak startup. Ya kayak startup, betul kan? Gimana? Kalau startup gimana? Kalau startup itu dia isinya anak muda, yang penting santai. Tapi goalsnya tercapai. Tapi kalau dimarahin sama atasannya, mental health-nya kena. Baperan dia, mungkin ya kan saya nggak tahu, mungkin. Tapi saya ada pemikiran menarik nih Pak. Satu-satu ini mungkin agak di luar ini sedikit, tapi menurut saya ini kalau di otak saya ada isu. Kalau sampai nanti Pak Prabowo nggak jadi sama Mas Gibran, saya sih pengennya Pak Prabowo nanti sama Pak AHY. Kenapa? Udah gitu menang. Saya pengen lihat Pak Anies tuh nangis-nangis. Aduh saya bahaya nggak sih ngomong ini, nggak apa-apa ya? Saya pengen lihat Pak Anies nangis-nangis. Kenapa? Karena ngelihat Pak AHY menang. Itu tuh sama kayak ngelihat mantan pacar kita direbut koko-koko Cina. Gitu tuh. Lebih sukses dia ya gitu. Udah sekian, nama saya Fahri Purnomo, gitu aja Mbak. Oke Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri. Bisa melihat materi yang kita diskusikan pada malam hari ini dari sisi yang lain, sudut pandang yang lain ya, bikin kita ketawa juga tentunya. Makasih sekali lagi Bang Fahri. Nah, di sisa waktu ini kami hanya memiliki waktu begitu terbatas untuk para narasumber yang lainnya untuk bisa memberikan tanggapan apa yang dikatakan oleh Bang Habib. Saya akan mulai dari Bang Ferry terlebih dahulu. Silakan Bang Ferry. Ya, pertama kalau soal hak itu ya, di Undang-Undang Dasar ada yang namanya pembatasan hak, pasal 28J gitu ya. Dan artinya tidak semua hak itu sifatnya tidak dapat dibatasi. Untuk syarat menjadi presiden pasti adalah hak yang dibatasi. Dan kalau kemudian kita betul-betul patuh kepada konstitusi dan undang-undang, tentu kita akan menjalankan ini. Masa di tengah tahapan diubah? Dan harus diingat bahwa konflik kepentingan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang pribadi sifatnya yang akan mempengaruhi kinerja. Kalau Pak Habibur Rahman ingat ada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu nepotisme? Segala sesuatu yang berkaitan dengan relasi kekeluargaan dan kepentingan tertentu. Kalau ini dilupakan, saya pikir memang Pak Prabowo kehilangan daya sebagai harimaunya. Beliau adalah pejuang dan saya pikir mestinya dia tidak bergantung kepada anak presiden untuk menang. Ini penting juga menjadi catatan kita bersama bahwa konstitusi kita di atas segalanya dan harus dihormati. Saya yakin Pak Prabowo juga seorang prajurit yang menghormati ketentuan-ketentuan undang-undang dasar dan tidak boleh kemudian
Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita nilai-nilai itu dilupakan, termasuk menjauhkan konflik KKN itu. Baik, Bang Ferry, mohon maaf saya batasi karena memang waktunya sangat terbatas. Pak Petrus juga silakan, singkat saja Pak Petrus. Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Habibur Rahman tadi, bahwa Gibran bukan pihak dalam perkara ini, tetapi di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu menyatakan bahwa hakim itu berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini tidak harus langsung Gibran sebagai para pihak, tetapi Gibran berkepentingan. Ya, dia berkepentingan bahwa kalaupun putusan itu besok dikabulkan, maka pintu masuk untuk dia, dan ini juga diketahui oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah omnya sendiri. Jadi dalam hal ini sebetulnya dari sejak awal, Ketua Mahkamah Konstitusi harus absen dari perkara ini. Dengan dia ikut terus-menerus dalam persidangan ini sendiri sudah cacat. Secara hukum dia sudah cacat, sampai dengan putusannya pun akan tidak sah menurut pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 tahun 2009. Baik. Di samping putusannya dinyatakan tidak sah, hakimnya bisa diberikan sanksi administratif, bahkan bisa dipidana. Itu kata undang-undang. Jadi implikasi hukumnya itu sangat besar, sangat luas. Ya. Baik, Pak Petrus. Nantinya, kalaupun mereka daftar ke KPU akan digugat. Baik. Karena putusan itu sendiri dinyatakan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu tidak sah. Pak Petrus, mohon maaf. Hakim berkepentingan. Baik, sampai di situ mungkin Pak Petrus saya harus batasi karena keterbatasan waktu juga. Terakhir Mas Nyarwi, singkat. Mungkin. Ketika MK memutus itu final and binding, final dan mengikat. Ya. Jadi nggak ada istilah putusan MK tidak sah. Kalau sudah diputus ya apapun bentuk putusannya itu final and binding. Oke, baik. Mungkin terakhir Mas Nyarwi, singkat saja Mas Nyarwi. Iya, menurut saya gini ya, MK itu institusi demokrasi ya. Tadi saya setuju Bung Habib. Tetapi kita harus menjaga dia sebagai institusi negara yang menjadi marwahnya itu dihormati ya di semua kalangan. Terus yang kedua, aturan pemilu dan regulasi dan semua arena yang diatur itu kan di Undang-Undang Dasar kita juga sudah ada regulasinya, dan termasuk seperti apa termasuk peran MK. Jadi saya kira gini, MK tidak seharusnya melampaui kewenangannya juga gitu ya. Dalam tanda petik misalnya tidak diatur di undang-undang, misalnya kalau soal syarat dan seterusnya itu kan sudah ditentukan, misalnya begitulah. Tetapi intinya kita berharap ya apapun putusan MK nantinya gitu, para capres-cawapres yang ada itu tetap bisa memutuskan juga pilihan-pilihan mana yang saya kira lebih terhormat. Ya, misalnya di kubu Pak Prabowo saya kira ada diskusi sendiri nanti ya, kira-kira seperti apa yang akan ditentukan gitu. Tetapi kalau dalam berkompetisi kemudian prosesnya juga bagus, kemudian nanti misalnya peluangnya juga bagus, saya kira itu kemenangannya lebih baik. Termasuk saya kira mereka yang mungkin juga terkalahkan dalam kompetisi, kalau fair juga mungkin akan menyenangkan juga bagi mereka. Menurut saya tergantung bagaimana kita masing-masing bisa menjelaskan dan berargumentasi soal asumsi-asumsi yang tadi disampaikan. Baik, Bang Habib. Jadi namanya asumsi bisa macam-macam, tapi kita juga nggak bisa melakukan judgement. Tidak bisa menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang jelas soal intervensi, tidak adanya independensi. MK membuktikan dalam sejarahnya ya, ketika diragukan beliau bisa membuat putusan yang independen. Mohon maaf, saya harus batasi terpaksa. Mas Nyarwi, Bang Habib, Bang Ferry juga terima kasih. Saja putusan MK. Oke, Pak Petrus, betul sekali. Kita akan tunggu bagaimana besok, apakah kemudian harapan dari Pak Petrus dan juga Bang Ferry yang akan terjadi. Diputus, kita hormati. Oke, ataukah kemudian harapan dari Bang Habib nanti yang akan besok kita dengarkan keputusannya. Tapi yang pasti Ken, kembali lagi bersama saya di sini. Kan tadi sudah menyajikan kabar-kabar menarik dan dialog ini juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Saya Putri Viola. Dan saya Kirana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri pemirsa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.